unshakable, tidak tergoyahkan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini tinggal di daerah yang namanya Bahama. Dan dia menceritakan daerah di mana dia tinggal adalah daerah yang sering dilewati angin badai. Sering dilewati angin yang kencang. Daerah yang dia tinggal ini bukan 1 tahun sekali dilewati angin, tapi beberapa kali dilewati angin yang kencang, angin badai. Tapi apa yang dia tulis, dia katakan seperti ini, tapi tempat di mana dia tinggal, ketika ada angin badai, kerugiannya selalu minim, kerugiannya selalu sedikit. Saya tertarik untuk baca terus, karena kok bisa angin badai, kalau ada angin badai, angin topan gitu, biasa kerugiannya banyak. Tapi daerah ini dikatakan kerugiannya sedikit. Dia ceritakan bagaimana pemerintah buat aturan, di mana boleh dibangun rumah, di mana tidak boleh dibangun rumah. Kalau ada tempat yang boleh dibangun rumah, bangunannya, fondasinya harus seperti apa, temboknya harus setebal apa, diatur semuanya. Nanti ketika rumahnya jadi, dicek sama pemerintah. Karena nanti kalau dilewati badai, dipastikan bangunan itu didesain untuk tidak hancur, untuk bisa dilewati oleh badai dan biasa-biasa atau baik-baik saja. Itulah yang menyebabkan ketika ada badai, kerugiannya sedikit di daerah itu. Mereka tahu bagaimana mendesain bangunan yang ketika dilewati angin, bangunan itu nggak goncang, nggak goyah. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, next slide, saudara didesain untuk tidak tergoncangkan. Dengar baik, saudara didesain untuk tidak tergoncangkan. Mungkin dunia sedang ada goncangan, di Timur Tengah lagi ada goncangan. Atau jangan-jangan hari ini juga ada goncangan di Timur Tengah, di hidupmu maksud saya. Di ekonomi muka, di keuangan muka. Saudara harus ngerti bahwa Tuhan mendesain saudara untuk tidak digoncangkan. Bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan? Supaya kita bisa kokoh, bisa teguh, bisa tidak goyah. Alkitab mengajar kita, next slide, di dalam Daniel pasal yang 11 ayat 32. Kalimat terakhir dikatakan seperti ini. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kokoh dan akan terus melangkah. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap berdiri tegak, tidak goyang, tidak tergoncangkan, dan akan terus melangkah, akan terus bertindak. Apa yang buat umat Tuhan seringkali jadi lemah berdasarkan ayat ini? Karena seringkali umat Tuhan tidak mengenal Allahnya. Apa yang menyebabkan umat Tuhan tidak mengenal Allahnya? Karena umat Tuhan fokus pada dirinya sendiri dan tidak melihat kepada Allah. Yang buat kita seringkali jadi lemah, kita tidak lihat Tuhan dan kita sibuk melihat diri sendiri atau melihat keadaan. Satu kali Yesus menyuruh Petrus dan murid lain mendahului Yesus untuk berlayar atau bertolak ke daerah yang lain melalui danau, melalui laut itu. Kemudian ketika mereka sampai di pertengahan laut, Alkitab bilang ada angin kencang, ada badai menerpa perahu mereka. Dan kemudian kalau saudara baca di Matius 14, dari jauh Yesus melihat mereka terkena angin badai. Dan Yesus karena fokus kepada umatnya, maka Yesus mendekati umatnya untuk memberi pertolongan. Yesus jalan di atas air. Dan ketika Yesus jalan di atas air, Alkitab berkata seperti ini. Yang bersama-sama dengan Petrus, yuk kita baca dulu next slide. Di Matius 14, mereka melihat, ketika murid-muridnya melihat dia atau Yesus jalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Padahal kebaikan sedang mendatangi mereka, tapi mereka berpikir hal buruk sedang mendatangi mereka. Padahal Tuhan lagi datang sama mereka, tapi mereka berpikir hantu yang lagi datang sama mereka. Apa yang buat mereka tidak mengenal
Yesus. Saya percaya mereka kurang memperhatikan Yesus. Mereka kurang tahu sosok Yesus setinggi apa, kira-kira bentuk badannya bagaimana. Mungkin mereka mengabaikan untuk melihat Yesus. Sehingga ketika Yesus datang, mereka nggak ngerti itu Yesus yang datang. Waktu kita nggak mengenal Allah kita secara pribadi, ketika ada tantangan, ketika ada badai, kemudian Tuhan karena begitu fokus sama kita, mendatangi kita, kita bisa tidak mengenal Tuhan. Bahkan kita akan berpikir yang buruk malah sedang datang, padahal Tuhan sedang datang. Next slide, saya tulis seperti ini. Tidak memahami bahwa Tuhan begitu fokus kepada kamu, sehingga terdorong hadir di situasi sulitmu, membuat matamu tidak melihat kebaikan Tuhan, malah terkesan mengharapkan yang buruk mendatangimu. Kalau saudara ngerti bagaimana ketika Ayub kehilangan masa depannya karena anak-anaknya mati semua. Kalau saudara kenal Tuhanmu, bagaimana Ayub kemudian kehilangan semua kesehatannya, tubuhnya gatal-gatal semua. Bagaimana Ayub kemudian kehilangan bisnisnya, kambing dombanya mati semua. Di keadaan yang hancur itu, Tuhan juga mendatangi dia. Kalau saudara ngerti, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Ayub. Sehingga Ayub berkata, dulu kata orang aku kenal Tuhan, tetapi sekarang mataku melihat Tuhan. Ayub sedang dipersiapkan untuk bisa kenal Tuhan lebih lagi, supaya dia nggak goyah dan terus bertindak. Sedang dipersiapkan untuk berkat 2 kali lipat dari yang dia punya sebelumnya. Kalau saudara hari ini mengalami kehabisan, kehilangan, saudara mengalami kehancuran, kalau saudara ngerti siapa Allahmu, bagaimana Allah bertindak kepada Ayub, demikian Allah akan bertindak kepadamu, membuatmu dipersiapkan untuk berkat yang hilang itu diganti 2 kali lipat. Saudara nggak akan goyah, saudara nggak akan goncang, saudara akan teguh, saudara akan kokoh, tidak tergoncangkan. Kamu didesain bukan untuk digoncangkan, kamu didesain untuk tidak tergoncangkan. Amin. Pegang dadamu bilang, saya didesain bukan untuk digoncangkan, saya didesain untuk tidak tergoncangkan. Amin. Lalu kemudian saya suka di antara murid-murid berpikir itu hantu. Petrus berkata, Tuhan kalau itu engkau. Jadi dia mulai mengerti ini pasti Tuhan. Suruh aku menghampirimu. Yesus bilang, ayo jalan, keluar dari perahu. Kemudian Petrus keluar dari perahu, jalan di atas air. Dan kemudian next slide. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Baca lagi ya. Tetapi ketika dirasanya ada apa? Tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Perhatikan. Waktu dia merasakan ada tiupan angin, waktu dia fokus sama dirinya, waktu dia fokus sama keadaan, dia merasakan tiupan angin, itu yang buat dia jadi takut dan tenggelam. Kalau dia harusnya bisa merasakan tiupan angin, dia harus merasakan kehadiran Tuhan. Dia harusnya bisa rasakan ada Tuhan di situ. Karena kalau dia bisa merasakan ada Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan, dia bisa jadi kuat dan terus melangkah. Amin. Tapi Petrus tenggelam. Dan saya suka ayatnya bilang begini, next slide. Dia minta tolong sama Tuhan. Lalu Tuhan memegang, slide berikutnya boleh ditampilkan. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Saya percaya terjadi flip. Tadinya dia rasakan tiupan angin, sekarang dia rasakan ada Tuhan di hidupnya. Waktu dia rasakan ada Tuhan di hidupnya, apa yang terjadi? Dia jadi kuat. Tahu dari mana Pak Pendeta? Dia jadi melangkah. Tahu dari mana Pak Pendeta? Yuk baca terus. Lalu Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka, ayatnya bilang mereka, bukan Yesus sendiri, mereka Yesus dan Petrus. Waktu Petrus keluar dari perahu, ada jarak ini perahu, Yesus bilang datang. Petrus datang. Petrus keluar dari perahu, melangkah beberapa langkah, dirasa tiupan angin. Dia fokus sama dirinya sendiri, jadi takut dan tenggelam. Waktu Yesus pegang tangannya, flip semuanya. Dia rasakan bukan tiupan angin, dia rasakan kehadiran Tuhan. Itu buat dia jadi berdiri lagi. Mereka naik ke perahu. Gimana cara naiknya? Jaraknya jauh. Loncat, berenang. Dari beberapa literatur yang saya baca menjelaskan mereka berdua jalan menuju perahu.
dan naik ke atas perahu. Petrus ketika merasakan ada Tuhan di hidupnya, dia tidak goyah dan dia terus melangkah. Saya tahu mungkin beberapa hari ini saudara merasa banyak masalah, merasa ada tantangan, merasa ada kesulitan. It's okay. Tapi saudara harus merasa lebih kuat dari itu. Saudara harus merasakan ada Tuhan di hidupmu. Karena kalau saudara merasa ada masalah, ada tantangan, itu buat kamu jadi takut dan tenggelam. Tapi kalau kamu bisa merasakan ada Tuhan di hidupmu. Karena sejak engkau percaya Yesus, ada Yesus di hidupmu. Ada rohnya di hidupmu. Amin. Dan kalau engkau bisa merasakan ada Tuhan di hidupmu, kamu jadi kuat. Dan kamu bisa terus melangkah. Melangkah di atas kemustahilan. Yang orang bilang gak mungkin jalan di atas air, gak mungkin bisa sembuh, gak mungkin ada jalan keluar. Engkau akan terus melangkah, engkau akan tetap kuat. Kamu didesain bukan untuk tergoncangkan, kamu didesain untuk orang teguh. Bukan sekali lagi kasih. Amin. Sama-sama bilang, saya didesain untuk tidak tergoncangkan. Bilang kanan kirinya, kamu didesain untuk tidak tergoncangkan. Umatku, umat yang mengenal Allahnya akan, apa tadi kita baca? Kuat dan bertindak. Akan tidak goyah dan bertindak. Mengenal Allah gimana? Lihat dong Allahmu. Pandang dong Allahmu. Lihat kebaikannya. Berhenti. Fokus pada diri sendiri. Karena Tuhan fokus sama kamu, kamu harus fokus sama Tuhan. Amin. Berhenti fokus sama diri sendiri. Berhenti mengandalkan kebaikanmu sendiri. Nanti saudara lihat kontras di Lukas 18 dan Lukas 19. Ada dua kejadian kontras. Saudara bisa lihat bagaimana orang yang merasakan kehadiran Tuhan di Lukas 19. Di Lukas 18 ada pemuda kaya yang mengandalkan apa yang bisa dia buat. Dia tanya Yesus, "Guru, apa yang bisa aku perbuat? Guru, aku harus buat apa? Kebaikan apa yang aku harus sajikan supaya aku hidup kekal?" Yesus bilang, jangan berzina, jangan menipu, jangan berbohong. Beberapa tindakan Yesus kasih tahu, kamu harus lakukan ini. Dia bilang, semua udah aku lakukan sejak muda. Yesus bilang, masih ada yang kurang. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Ketika dia fokus sama kebaikannya, kehebatannya, dia menemukan apa? Keterbatasan diri. Nah, manusia terbatas. Waktu dia menemukan keterbatasan diri, apa yang terjadi? Dia do nothing. Dia goncang, dia goyah. Dia nggak ikut Yesus. Malah dia diam. Dan dia meninggalkan Yesus. Fokus pada kebaikan yang bisa kamu kerjakan berakhir pada penemuan keterbatasan diri. Itu pemuda kaya. Lukas 19 ada siapa? Zakheus. Dia nggak mungkin andalkan tindakannya, kebaikannya. Semua orang mencela tindakannya, memusuhi dia. Tapi Yesus hadir di rumahnya sore itu. Dia bisa merasakan Tuhan hadir. Dia bisa melihat Tuhan hadir di rumahnya. Dia melihat Tuhan dan mengenal Tuhan. Mungkin dia pada satu kesimpulan, Tuhan baik. Dia fokus bukan pada dirinya. Dia perhatikan Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Orang yang mengenal Allahnya, tadi ingat, poin khotbah saya adalah Daniel 11 ayat 32. Orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan terus bertindak. Dia merasakan ada Tuhan. Dia merasakan Tuhan hadir di rumahnya. Saudara harus bisa rasakan ada Tuhan hadir di rumahmu. Baca bilang amin. Maksud saya, tubuhmu adalah rumah Allah, adalah bait Allah. Tuhan hadir di hidupmu. Pegang dadamu, bilang ada roh Tuhan di hidup saya. Bilang roh Tuhan tinggal dan diam di dalam saya. Berapa lama saudara mengabaikan kehadiran Tuhan di hidupmu? Dan saudara fokus sama diri sendiri. Mulailah perhatikan Tuhan yang ada di hidupmu. Lihat dia, perhatikan dia. Sadari dia ada di rumahmu, sadari dia ada di dekatmu, dia tidak meninggalkanmu. Itu yang buat kamu melihat kebaikannya. Dan itu yang menuntun kamu menghasilkan perbuatan tindakan berikutnya. Karena Zakheus merasakan ada Tuhan, dia lihat Tuhan, dia tahu Tuhan baik. Orang-orang gak ada yang mau kunjung ke rumahnya. Tuhan kunjung ke rumahnya, Tuhan baik. Waktu dia tahu Tuhan baik, dia fokus sama Tuhan. Dia justru melakukan tindakan berikutnya.
Kalau ada orang miskin, hartaku aku bagi 2 sama orang miskin. Tuhan gak suruh dia bagi-bagi hartanya, tapi dia bagi-bagi hartanya. Tuhan suruh kepada pasal sebelumnya, pemuda kaya yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kebaikannya, mengandalkan apa yang bisa dia buat bagi Tuhan. Tapi Zakeus kebalikan, mengandalkan apa yang Tuhan bisa kerjakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat dia. Membuat dia akhirnya bilang begini, kalau aku merugikan orang, aku ganti 4 kali lipat. Saudara, hari ini yang kita perlu untuk nggak goyah, nggak goncang, kita harus mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Jangan fokus sama diri sendiri, fokus sama Tuhan. Sama-sama bilang, saya nggak boleh fokus sama diri sendiri. Saya harus fokus sama Tuhan. Amin. Itu yang buat kamu akhirnya melakukan tindakan berikutnya. Sama seperti Zakeus. Apa yang buat kita jadi nggak goyah? Jadi kokoh, tidak tergoncangkan ketika kita lihat Tuhan. Ini saya kasih satu ayat, menarik ayat ini, bagus ayatnya. Next slide. Saya ambil dari NLT version, sama bahasa Indonesia juga sama. Tapi saya sengaja ambil NLT version. Seneng ngomong bahasa Inggris ya kan, biar kayak anak selatan ya kan. And I will make an everlasting covenant with them. Dan aku akan buat perjanjian kekal dengan mereka. Hiduplah dari apa yang Tuhan janjikan bagimu. Berhenti fokus sama diri sendiri. Berhenti hidup dari janjimu kepada Tuhan. Karena janjimu kepada Tuhan akan menemukan batasan, tapi janji Tuhan kepadamu gak ada batasnya. Jangan hidup dari janjimu kepada Tuhan, hiduplah dari janji Tuhan kepadamu. Amin. Dan Tuhan janji seperti ini, I will never stop doing good for them. Kalau saudara ngerti, saudara kenal siapa Allahmu, Allah yang tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Di dunia ekonomi naik turun, ada masalah di rumah tanggamu, ada masalah di pekerjaanmu, ada masalah di kesehatanmu, kamu gak akan goyah, kamu gak akan tergoncangkan, karena kamu mengenal Allahmu, kamu mengenal siapa Tuhanmu, Tuhan yang tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu, Tuhan yang tidak akan pernah berhenti berbuat baik demi kesehatanmu, Tuhan yang tidak akan pernah berhenti berbuat baik demi anak-anakmu, amin. Tuhan yang tidak akan pernah berhenti berbuat baik untuk hidupmu. Kalau kamu ngerti ini, keadaan boleh kacau balau, kamu akan tetap teguh. Amin. Dan Tuhan yang buat saudara punya desire untuk menyembah Tuhan. I will put desire in their heart. Tuhan yang taruh kerinduan saudara nyembah Tuhan dari hatimu, bukan cuma di mulut. Amin. To worship me, and they will never leave me. Dan dia gak akan meninggalkanku. Next slide, saya tulis seperti ini. Kebaikanmu mungkin terbatas, tapi mengetahui kebaikan Tuhan yang tidak terbatas membuat kebaikanmu terus berlanjut. Saya ulang, kebaikanmu mungkin terbatas, tapi mengetahui kebaikan Tuhan yang tidak terbatas membuat kebaikanmu terus berlanjut. Roma 2 ayat 4. Ayatnya bilang begini, tidak tahukah kamu maksud dari kemurahan hati Tuhan? Yaitu menuntunmu pada pertobatan. Tidak tahukah kamu maksud dari kebaikan Tuhan? Menuntunmu pada perbuatan yang lebih baik. Tidak tahukah kamu maksud dari kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepadamu? Supaya tindakanmu berlanjut. Amin. Supaya kamu gak diam. Supaya kamu gak goncang. Kalau kamu tahu Tuhan baik buat hidupmu. Kalau kamu tahu Tuhan gak akan berhenti berbuat baik kepadamu. Kasih kamu energi. Kasih kamu kekuatan. Kasih kamu power untuk melakukan tindakan yang lebih baik dari yang sebelumnya kamu lakukan. Untuk pada pertobatan, amin. Pertobatan kan tindakan kita lebih baik. Bertobat itu tiap hari. Yang kita pikir hari ini baik, besok kenal Tuhan lebih lagi, saudara lakukan lebih baik lagi. Amin. Tapi kalau saudara fokus sama kebaikan yang kamu bisa lakukan, kebaikan yang kamu punya, sama seperti orang kaya itu. Dia menemui keterbatasan. Tapi kalau kamu bisa rasakan kehadiran Tuhan, kamu bisa lihat Tuhan, kamu bisa lihat dia baik, itu yang buat kamu tidak tergoncang. Dan saya bersyukur, saya berdiri di hadapan orang-orang yang dipilih untuk dengar kabar baik ini.
Sehingga terserah dunia goncang ganjing seperti apa, saudara dan saya tidak akan tergoncangkan. Tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Makanya berhenti fokus sama diri sendiri. Sama-sama bilang, saya mau fokus sama Tuhan. Bilang, saya berhenti fokus sama diri sendiri. Tidak menghasilkan apa-apa. Saya fokus sama kebaikan Tuhan. Menghasilkan tindakan yang lebih lagi. Amin. Berhenti berkata saya tidak layak menerima pertolongan. Karena kehancuran, kegagalan, kekalahan, apa yang berantakan hari ini. Karena kecerobohan yang saya buat. Saya nggak layak untuk dapat pertolongan. Saya nggak masuk hitungan untuk ditolong Tuhan. Saya nggak punya teman yang cukup baik untuk tolong saya. Saya. Saudara terlalu fokus sama dirimu. Fokus sama Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Amin. Saudara terlalu fokus sama dirimu. Saya nggak punya teman yang punya jabatan yang berpengaruh yang bisa tolong saya. Saya lagi. Bilang, saya punya Tuhan. Tuhan saya akan berbuat baik kepada saya. Amin. Jangan hitung-hitung apa yang kamu punya. Karena Tuhan, nih next slide dulu, kita baca dulu biar clear ayatnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Teks lain bilang ia tidak memperhitungkan anaknya sendiri. Dalam kalimat yang saya tulis, Tuhan tidak buat perhitungan denganmu ketika dia mau kasih Yesus bagimu. Saya ulang, Tuhan gak hitung-hitungan sama kamu waktu dia mau kasih Yesus bagimu. Tuhan gak hitung-hitungan kamu layak, kamu berkenan, kamu masuk hitungan gak untuk dapat Yesus? Enggak. Tuhan kasih Yesus bagimu karena kasihnya yang besar buat hidupmu. Apa yang membuatmu berpikir, ayat sebelumnya kita baca dulu. Sekali lagi dari awal, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Baca slide berikutnya. Tuhan tidak buat perhitungan denganmu ketika ia memberikan Yesus bagimu. Yang setuju dengan kalimat ini, boleh angkat tangannya yang setuju dengan statement ini. Saudara berarti harus setuju dengan statement berikutnya, harus percaya statement berikutnya. Apa yang buat kamu berpikir Tuhan akan hitung-hitungan denganmu untuk jawab doamu? Kalau ada yang kamu perlu, datang sama Tuhan berdoa. Apa yang buat kamu gak terima jawaban doa? Karena kamu ragu. Apa yang buat kamu ragu dan bimbang? Karena kamu hitung-hitungan sama dirimu. Saya gak layak, saya gak berkenan, saya terlalu buat kekacauan kemarin. Saya mau bilang sekali lagi, dengar baik, pasang telingamu baik-baik. Kalau Yesus diberikan kepadamu dan Tuhan tidak hitung-hitungan, hari ini ketika engkau doa, apa yang buatmu berpikir Tuhan akan hitung-hitungan untuk jawab doamu? Dengar baik, pasang telingamu baik-baik, bahwa Tuhan akan buka jalan buat hidupmu. Tuhan tak akan hitung-hitungan buat kamu. Tuhan akan buka jalan bagimu. Tuhan tak akan hitung-hitungan untuk jawab doamu. Tuhan tak akan hitung-hitungan untuk kirim orang baik datang di hidupmu. Tuhan tak akan hitung-hitungan untuk memelihara kamu. Amin. Kalau saudara ngerti ini, saya percaya dunia boleh sekacau apapun, saudara nggak akan goyah. Amin. Ya sama-sama bilang, saya didesain untuk tidak tergoncangkan. Gimana supaya nggak tergoncangkan? Saudara harus kenal Tuhan. Matamu harus lihat Tuhan. Berhenti lihat diri sendiri. Berhenti fokus sama diri sendiri. Tuhan yang udah fokus sama dirimu. Nggak usah fokus sama dirimu. Tuhan udah fokus sama dirimu. Tugasmu fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan membuatmu teguh dan akan terus melangkah. Kamu bukan hanya didesain untuk tidak tergoncangkan. Next slide. Kamu didesain untuk menggoncangkan musuh. Slide berikutnya. Kamu didesain untuk menggoncangkan musuh. Saudara rasakan urapan. Saudara nggak didesain ketika ada masalah untuk gemeteran, untuk shock. Saudara didesain untuk buat masalah gemeteran. Saudara didesain untuk buat tantangan yang datang shock berhadapan denganmu. Saya akan ambil dari kisahnya Paulus. Di Kisah Rasul 27, Paulus itu mengalami kesulitan
kapalnya hancur dan kandas. Beberapa hari terdampar di lautan, sehingga sampailah di Kisah Rasul 28, dia sampai di daerah yang namanya Malta. Di daerah Malta, penduduk Malta itu menyambut dia, memperlakukan Paulus dengan baik. Lalu karena situasinya dingin, cuacanya dingin, mereka buat api unggun, bakar kayu-kayu, bakar api dan mendekat dekat api itu supaya ada kehangatan di tubuh mereka. Di ayat 3, yuk buka ayatnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, saudara yang diberkati sampai di pertengahan khotbah ini dengan firman ini, boleh angkat tangannya. Haleluya. Yuk kita boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat buat ini. Ketika Paulus, yuk kita baca, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Ini ular beracun. Nanti dari teks berikutnya kita akan tahu, ular ini bukan ular biasa, ular ini ular yang mematikan. Lalu dikatakan memagut ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya Paulus. Saya nggak tahu apa yang gigit tanganmu hari ini, apa yang gigit hidupmu hari ini. Ada masalah yang rasanya lagi gigit kamu. Saya nggak tahu apa yang sedang menggigit hidupmu. Yuk kita baca dulu terus ayat 4, bilang apa di sana? Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ini jalan berpikir orang-orang yang gak kenal Yesus. Saya ulang ya, ini cara berpikir orang-orang yang kenal Yesus. Ketika orang kena masalah, pasti lagi dimusuhin Tuhan. Ketika kena masalah, pasti lagi dihukum Tuhan. Ketika punya masalah, pasti ada dosa. Yohanes 9, murid-murid juga gitu responnya. Responnya terlalu umum. Bukan respon yang Yesus ajarkan. Guru, dia buta dari lahir, siapa yang dosa? Orang tuanya yang dosa atau dia yang dosa? Yesus bilang, enak aja lo ngomong dosa. Dia buta dari lahir, bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya. Nggak ada urusan sama dosa. Dia buta dari lahir karena aku mau buat sesuatu yang besar buat hidupnya. Saudara yang kena masalah hari ini, jangan bilang saya lagi dihukum Tuhan. Saudara yang kena masalah hari ini, jangan bilang ya Tuhan lagi membenci saya. Itu cara berpikir yang Yesus tidak ajarkan buat kita. Itu cara berpikir orang-orang yang gak kenal Yesus. Saudara ada masalah di hidupmu, ada tantangan di hidupmu, dan Tuhan mau buat mujizat. Karena Tuhan mau kasih tahu ketika engkau bisa lihat Tuhan, mengenal Tuhan, engkau bisa kuat. Engkau gak goncang, gak goyah walaupun ada tantangan, ada masalah. Dan engkau akan terus melangkah. Yang percaya bilang amin. Ayat 5. Lalu Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ular itu gigit Paulus. Saya nggak tahu, tadi saya tanya, apa yang gigit kamu hari ini? Apa yang Paulus lakukan? Mengibaskan kayak gimana sih? Gitu ya? Mengibaskan gini ya? Jadi yang mengalami goncangan siapa? Ularnya digoncangkan oleh Paulus dan dilempar ke dalam api. Saudara dipanggil bukan untuk digoncangkan. Kalau ada masalah menggigit kamu, kalau ada tantangan sedang menggigit kamu, kamu dipanggil untuk menggoncangkan itu dan melemparnya ke dalam api. Kalau ada orang fitnah sama saudara, kalau ada orang ngomong jahat sama saudara, saudara tidak dipanggil untuk digigit oleh omongan jahat itu dan kemudian terluka. Saudara dipanggil untuk menggentarkan, untuk membuat goncang omongan negatif itu dan berkata, aku tolak semua omongan negatif, semua fitnahan itu. Aku percaya aku punya Tuhan yang baik, Tuhan berbuat baik, Tuhan punya hal-hal baik buat hidupku. Omongan baik, omongan negatif orang, fitnahan orang tidak berlaku. Aku lempar ke dalam lautan api. Amin. Amin. Saudara tidak dipanggil untuk gemeteran ketika lihat masalah. Saudara dipanggil untuk buat masalah gemeteran. Kalau masalahmu setinggi gunung, lihat masalah yang setinggi gunung, saudara tidak dipanggil
untuk gemeteran, shaking, tergoncang, shock. Ada masalah yang setinggi gunung. Saudara dipanggil untuk ngomong sama gunung itu. Tercampaklah ke dalam laut. Bergoyanglah, bergetarlah. Tercampak ke dalam laut. Dan kalau engkau percaya, hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Ayat 6 bilang apa di sana? Ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Orang-orang tuh kalau saudara kena masalah dia tungguin. Kita lihat nih apa yang terjadi sama dia. Orang-orang yang gak suka sama saudara akan tungguin. Kita lihat dia kena tantangan. Kita lihat dia pasti shock. Kita lihat dia pasti gemeteran. Saudara harus sadar, saudara gak dipanggil untuk gemeteran, untuk shock. Saudara dipanggil untuk buat shock masalah, untuk buat gemeteran masalah. Dan campakkan itu ke dalam laut. Amin. Dengan doa dan imanmu. Sehingga membuat orang, tetapi sesudah lama-lama menanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang anak dewa. Orang-orang akan berkata, benar dia anak Tuhan. Hidupmu jadi kesaksian bagi banyak orang dan membawa banyak orang datang sama Yesus. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa sekali buat Yesus Tuhan. Sama-sama bilang, saya didesain untuk buat masalah gemeteran di hadapan saya. Saya percaya saudara didesain bukan untuk digoncangkan, tergoncangkan. Saudara didesain untuk menggoncangkan. Amin. Saudara nggak dipanggil untuk goncang, untuk goyah, untuk gemeteran, untuk shock. Saudara dipanggil untuk buat shock, untuk buat gemeteran gunung dan tercampak ke dalam laut. Makanya jangan fokus sama diri sendiri. Nanti menemui keterbatasan jadi lemah, jadi goyah. Lihat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus lihat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Lihat keindahan matanya yang tidak menghina Petrus yang menyangkal 3 kali. Lihat keindahan tangannya yang terulur bagi wanita yang ketangkap berzina. Dan bilang kalau orang-orang itu menghukum, aku enggak menghukum, kau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan orang itu berakhir hidup, meninggalkan hidupnya yang lama, hidup baru ada di hidupnya. Amin. Lihat keindahan kakinya yang bersedia melangkah ke rumahnya Yairus. Anaknya Yairus dibangkitkan ke rumahnya Zakeus. Ketika orang gak ada yang mau ke rumahnya Zakeus. Lihat keindahannya, pandang dia. Kalau saudara memandang Tuhan, ada kuasa yang akan terjadi. Karena Daud berkata, waktu memandang Tuhan ada sesuatu terjadi. Nih, next slide. Mazmur 16 ayat 8 bilang begini. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa, kata Daud apa? Memandang kepada bukan diri sendiri. Amin. Bukan fokus pada diri sendiri. Memandang kepada siapa? Memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah. Ya, karena itu perjanjian lama. Saudara, hidup di zaman Yesus sudah mati. Dan menyebabkan oleh karena darah Yesus, Roh Allah tinggal di dalammu. Amin. Tuhan bukan hanya ada di sisimu, Tuhan ada di dalammu. Amin. Kita baca lagi sekali lagi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, menyebabkan apa? Aku tidak goyah, aku tidak tergoncangkan, aku tidak tergoyahkan, aku kokoh, aku teguh. Amin. Saya terlalu percaya, dunia mungkin ya ekonomi naik turun, masalah datang pergi. Tapi saudara yang mengenal Tuhan, saudara tidak tergoncangkan. Saudara tidak tergoncangkan, saudara tidak tergoncangkan. Kita didesain untuk tidak tergoncangkan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kasih tahu kanan kirinya, goncangkan masalahmu, bilang. Amin. Bilang buat gemetar tantanganmu. Amin. Jangan gemeteran, buat gemetar musuhmu. Amin. Paulus menggoncangkan ular itu, musuh itu, dan dilempar ke dalam. Amin. Dunia ini kadang-kadang kita nggak ngerti, kita nggak paham. Saudara pernah nggak datang ke kota yang saudara nggak kenal? Ada yang pernah? Saudara nggak tahu itu kotanya kayak gimana. Tapi saya percaya nih, di angkatan hari ini, saudara walaupun ada di kota yang nggak dikenal, saudara nggak tahu pom bensinnya di mana, saudara nggak tahu rumah makannya di mana, jalannya kemana, saudara akan tetap tenang. Saudara nggak akan goncang, saudara nggak akan shock,
Saudara nggak akan takut. Kenapa? Ada Google Map. Ada tour guide elektronik, ya kan? Ada yang menyertaimu. Tour guide-nya, Waze-nya, Google Map-nya. Jadi saudara nggak goncang walaupun daerahnya nggak saudara kenal. Dan kadang Tuhan bawa kita ke situasi yang tidak kita kenal. Kita nggak ngerti, kita nggak paham. Next slide. Tapi saya percaya, saudara harusnya ngerti. Di tengah ketidakpastian, daerah yang kamu nggak kenal, kamu bisa tidak goyah. Kalau kamu tahu, ada yang menyertai di hidupmu. Amin. Karena orang Israel lewat Musa dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lewat Musa laut dibelah. Di padang gurun mana turun. Sampai di tepi Kanaan. Tinggal nyebrang ke tanah Kanaan. Musanya mati. Dan Tuhan bilang, karena Musa mati, Yosua kamu ambil alih. Yosua ada di situasi yang dia nggak kenal. Dia nggak tahu gimana memimpinnya. Dia nggak tahu gimana melangkah ke daerah mana. Bahkan Tuhan bilang begini nih di Yosua 1 ayat 3. Next slide. Yosua 1 ayat 3. Amin, musik boleh siap-siap. Puji Tuhan, haleluya. Yosua 1 ayat 3. Next slide. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan mau bilang gini, udah Yosua, udah jalan aja, pimpin dulu. Pokoknya tanah yang kamu injak setelah nyebrangin sungai Yordan itu menjadi milikmu. Dia nggak tahu tanahnya kemana nih, jalan ke kiri ke kanan. Tuhan bilang jalan aja. Dia melangkah aja. Dan Tuhan punya janji. Apa yang buat dia jadi nggak goyah, nggak goncang, jalan aja. Karena Tuhan janji di ayat 5 seperti ini. Next slide, baca. Ayat 5. Slide berikutnya ayat 5. Yang pegang slide boleh ayat 5-nya. Ayat 5 bilang apa di sana? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku juga akan menyertai engkau. Lewat ayat ini saya mau sampaikan, saudara harus ngerti ketika saudara melangkah di ketidaktahuan, melangkah di situasi yang saudara nggak kenal, saudara nggak pahami, Tuhan berkata yang sama. Tidak ada masalah yang bisa bertahan di hadapanmu. Tidak ada tantangan yang bisa nggak goncang di hadapanmu. Kamu dipanggil bukan untuk digoncang oleh ketidaktahuan, oleh situasi yang tidak kamu kenal. Kamu dipanggil untuk menggoncangkan. Nggak ada perkataan fitnah, perkataan buruk orang yang bisa bertahan di hadapanmu. Amin. Nggak ada sakit penyakit yang bisa bertahan di hadapanmu. Nggak ada kekurangan yang bisa bertahan di hadapanmu. Karena Tuhan punya janji yang sama. Seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan tidak akan membiarkan kau, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Terserah dunia boleh goncang-gancing, hidupmu akan baik-baik saja. Kalau karena engkau akan jadi kuat